Kain sasirangan tentu sudah tidak asing di telinga warga Kalimantan Selatan. Namun tahukah Anda jika kain sasirangan yang sering kita jumpai ternyata melalui proses pembuatan yang cukup rumit dan syarat akan nilai dan juga budaya. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita intip proses pembuatan kain sasirangan ke salah satu pengrajin yang berada di Banjarmasin. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, 5 wanita bersaudara Sumiati, Rusminawati, Fatmawati, Mustika Murni, dan Rahmawati sibuk dengan sehelai kain sasirangan setengah jadi. Kegiatan ini bukan hanya hobi, tetapi juga cara mereka menambah pundi ekonomi keluarga. Mereka memiliki peran khusus. Ada yang fokus menjahit sesuai pola yang telah digambar, ada juga yang bertugas memotong benang. Kada istilahnya kada belajar pang dia anu aja kan istilahnya nanganin menjahit nih anu aja tuh nah Sebagai karyawan alami aja cara mereka dan belajar kayak tuh nah jadi sebarang dulu masuk. Menggeluti secuil tahapan pembuatan sasirangan bukanlah hal baru bagi mereka. Sudah lebih dari 3 dekade. Mereka biasanya diupah mulai dari 50 hingga 250 ribu rupiah per helai kain yang sudah dikerjakan, tergantung tingkat kesulitan. Kain-kain sasirangan dikerjakan di Gang Kayu Manis Banjarmasin Timur ini adalah bagian kecil dari lapangan kerja yang berkembang berkat produksi kain sasirangan yang dikelola oleh Ridwan. Hingga saat ini lebih dari 200 orang telah membantunya dalam proses pembuatan. Dalam 1 bulan, UMKM ini mampu memproduksi lebih dari 200 helai kain sasirangan dengan omset rata-rata mencapai 100 juta rupiah. Harga kain yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 125.000 hingga 2 juta rupiah untuk kualitas premium. Sirangan ini ulun anggap ini adalah tujuan terakhir seni lukis ulun. Nah, jadi ulun melukis dengan menggabungkan nilai-nilai sejarah kain seperti misalkan ada yang namanya tatah. Tatah itu kan kalau bahasanya ornamen asli orang Banjar. Nah, jadi ornamen asli orang Banjar ini sebenarnya sudah ada dari dahulu kala. Nah, ulun cuma mengulang itu, memasukkan sejarah-sejarah itu dalam kain ulun. Nah, jadi motif-motif ulun ini adalah mengambil daripada sejarah-sejarah yang sudah bahari-bahari dimasukkan ke kain. Nah, gitu. Kain sasirangan warisan budaya dari generasi ke generasi resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan pada 2013 yang lalu. Kata sasirangan berasal dari bahasa setempat yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya. Dalam dunia jahit-menjahit ini sering disebut sebagai smuk atau lujur. Pamong Budaya Ahli Pertama Bidang Kesejarahan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13, Regional Kalselteng Yusri Darmadi mengatakan, dulunya kain sasirangan digunakan dalam upacara adat. Kain ini juga diyakini memiliki kekuatan magis. Untuk sejarah kan memang asal mula kain sasirangan itu memang untuk lebih ke pengobatan. Jadi seperti saat pengusulan warisan budaya tak benda ya memang dijelaskan di formulirnya bahwa penggunaan kain sasirangan itu lebih ke fungsi pengobatan. Kalau diikatkan ke kepala misalnya dia mengobati sakit kepala. Kalau di selendang atau perut ya itu menyembuhkan penyakit yang ada di perut. Nah, tapi dalam perkembangannya itu sasirangan akhirnya menjadi identitas khususnya di kain identitas ya di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun nilai-nilai budaya dalam kain sasirangan telah tergerus oleh penggunaannya, menjadi lebih umum dalam fashion sehari-hari, Yusri menekankan penting untuk tetap menghargai dan merawat warisan budaya ini. Jadi ini ulun biasanya sih kada ulun pakai seorang sih. Biasanya ulun kasihkan ke rekan, kawan itu. Oleh-oleh ge. Ini ulun hendak ke Jakarta loh, ini kasan kawan rekan di Jakarta ini. Jadi biar natsuanya ini apa? Kada di Banjarmasin aja sasirangan tuh sampai ke seluruh Indonesia lah. Gitu. Diketahui kain sasirangan merupakan kain yang didapat dari proses pewarnaan rintang dengan menggunakan bahan perintang seperti tali, benang atau sejenisnya.
menurut corak-corak tertentu. Bahan kain yang umum digunakan dalam pembuatan kain sasirangan adalah katun, termasuk polister, rayon, sutra, dan lainnya. Randy Tisna, TVRI, Kalimantan Selatan.